Selamat siang pemirsa, bersama saya Nur Khalifah. Program Makan Bergizi Gratis sudah terlaksana sampai saat ini. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan inisiatif strategis pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil, dan menyusui. Program ini bertujuan mengurangi stunting dan malnutrisi dengan menyediakan makanan bergizi sesuai standar AKG, sekaligus mendukung visi Indonesia Emas tahun 2045. Baik pemirsa, saat ini saya bersama Kepala SPPG yang mengurus dapur MBG yang ada di Pandak 2. Halo Pak, dengan namanya siapa? Nama saya Safir Maulana. Ya. Jadi di sini saya mau bertanya mengenai program MBG yang sudah terlaksana sampai saat ini. Jadi apa saja bahan bahan lokal yang digunakan setiap harinya untuk menu MBG? Untuk saat ini masih pakai usaha dagang. Untuk periode berikutnya itu udah mau pakai Koperasi Merah Putih kalau udah jalan. Oke, udah. Kemudian bagaimana keterlibatan UMKM lokal mengenai pemasokan MBG? Untuk keterlibatan UMKM lokal itu untuk menu kering aja Mbak, seperti roti, susu, dan lain-lain. Untuk menu basah seperti sayur dan lain-lain masih pakai di pasar. Kalau enggak ke supplier yang di Wonosobo dan lain-lain. Terus apakah ada keluhan-keluhan siswa sampai saat ini mengenai menu MBG? Untuk keluhan itu pasti ada. Ya, anak zaman sekarang ya makan makanan kayak gitu mesti susah. Kita harus pintar-pintar memilih menu makanan yang disukai oleh siswa. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya ya, Pak. Baik pemirsa, saat ini saya bersama salah satu siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Baturaden. Halo Kak, namanya siapa? Nama saya itu Raihan Maulana Rifki dari kelas 12 SMA Negeri 1 Baturaden. Baik, jadi di sini saya mau bertanya kepada kakaknya mengenai program MBG yang sudah terlaksana sampai saat ini. Jadi apa jenis makanan yang disajikan dalam MBG ini dan menu MBG ini termasuk dalam standar gizi nasional apa tidak? Menu yang biasa disajikan yaitu biasanya ayam, terus sayur, buah-buahan, dan lain sebagainya. MBG di sini itu sudah memenuhi standar gizi nasional karena gizinya itu sudah imbang, seperti itu. Baik, apakah adanya MBG ini membantu mengurangi beban ekonomi orang tuamu dan seperti apakah dalam memanfaatkannya? Jelas membantu, soalnya ketika sudah mendapat MBG itu uang sakunya itu bisa disisihkan untuk ditabung untuk keperluan lainnya. Saya itu sering memanfaatkan hampir setiap hari, karena ketika sudah mendapat MBG itu saya tidak jarang ke kantin untuk membeli jajan ataupun membeli makanan di kantin. Oke, apakah menu MBG di SMA Negeri 1 ini bervariasi dan apakah ada menu favoritmu? Menu di MBG di sini itu sangat bervariasi. Misalnya di hari Senin sampai Kamis itu ayam dan sayur buah-buahan. Di hari Jumat itu biasanya itu snack, karena itu biasanya itu pulang dasik jam 2. Oke, bagaimana saranmu agar MBG tetap berkelanjutan meski ada kenaikan biaya bahan makanan? Untuk saran saya itu harus bekerja sama dengan petani lokal, terus harus menggunakan produk lokalan dan musiman, serta untuk pengelola MBG itu harus bisa merinci dana MBG yang akan dianggarkan untuk kedepannya. Oke, menurutmu bagaimana dampak adanya program MBG ini terhadap penjual makanan yang ada di kantin sekolah? Untuk dampaknya itu paling biasanya itu pendapatnya itu mengurang, terus pemasukannya juga mengurang. Tapi yang saya lihat itu walaupun ada MBG, kantin itu tetap ramai kayak biasanya. Karena walaupun sudah makan MBG, pasti ada beberapa siswa yang tetap membeli jajan. Baik, terima kasih atas waktunya, Kak. Sama-sama.
Baik dengan adanya program MBK ini mendorong ekonomi lokal melalui keterlibatan UMKM, petani, dan nelayan pada rantai pasok